terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Terima kasih Anda kembali di Kawal Pilkada. Pemirsa, tidak hanya bertemu langsung dengan warga, paslon yang akan bersaing di Pilkada Jakarta juga memanfaatkan media sosial mereka. Isi media sosial mereka pun beragam, mulai dari kampanye hingga keseharian masing-masing paslon. Dari Kuitang pergi ke Cikini, dari Bekasi pergi ke Ciawi, Anda datang pergi ke sini untuk diskusi dengan masyarakat. Ridwan Kamil, salah satu bakal calon gubernur Jakarta, gencar menggunakan media sosialnya untuk membagikan momennya bertemu warga. RK juga kerap membagikan momen pribadinya. Terbaru, RK membagikan momen dirinya terima gelar honorary profesor. Beh, kata-kata hari ini, Beh. Alhamdulillah, syukur yang ada dan jaga kesehatan dengan memelihara kebugaran tubuh. Insya Allah, Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan. Kini, wakilnya Suswono juga kerap membagikan kegiatannya di media sosial. Suswono pun mulai sering turun untuk bertemu dengan warga di lapangan. Suswono juga sering membagikan momen kebersamaan dirinya dengan keluarga. Sementara lawannya, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga sangat aktif di media sosial. Bahkan mereka membagikan momen-momen seru interaksi antara keduanya. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung juga membagikan momen saat menghabiskan waktu dengan sang istri. Kemudian untuk wakilnya Rano Karno alias Sidul juga sering membagikan kesehariannya, termasuk saat menembus kemacetan kota Jakarta. Kegiatannya sebagai selebritas pun juga dibagikan di media sosialnya. Salah satunya momen saat dirinya berpose untuk foto kampanye. Tidak hanya kesehariannya, Sidul juga kerap membagikan foto-foto dirinya bersama sang istri. Sementara pasangan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana masih belum memaksimalkan sosial media milik keduanya. Meskipun ada beberapa video, namun tidak ada yang bersifat personal. Padahal publik cukup penasaran dengan sosok keduanya. Menarik dilihat apakah strategi kampanye menggunakan medsos akan lebih efektif bila dibandingkan turun langsung ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta terus melakukan sosialisasi dalam mempersiapkan tim sukses mereka jelang kampanye resmi tanggal 25 September mendatang. Kehadiran Ketua Tim Ses menjadi kunci untuk meraih suara terbanyak. Lantas siapa saja Ketua Tim Ses masing-masing paslon di Pilkada Jakarta 2024? Kita lihat dalam infografis berikut ini. Kita lihat ini yang pertama dari pasangan Pramono Rano, ada Lis Hartono atau yang kita kenal sebagai Cak Lontong yang dipilih jadi ketua tim sukses. Nah, Cak Lontong ini mengawali karir sebagai komedian dengan mengikuti grup lawak Ludruk Cap Tuge atau Tugu maksud kami, Tugu Pahlawan di Surabaya. Dirinya ditunjuk sebagai ketua tim sukses atau tim ses Pramono Rano agar bisa menghadirkan Pilkada Jakarta yang riang gembira. Dan ini bukan pertama kali Cak Lontong ini terlibat dalam kegiatan politik karena sebelumnya ia juga pernah ikut mengkampanyekan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024 lalu. Dan selanjutnya kita lihat ada nama Ahmad Riza Patria. Ini yang ditunjuk sebagai ketua tim sukses pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido. Nah, Ahmad Riza Patria ini saat ini menjabat sebagai ketua DPD Gerindra DKI Jakarta dan sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta pada tahun 2020 hingga 2022. Lalu Ahmad Riza Patria juga sempat menjadi anggota DPR RI pada tahun 2014
2014 hingga 2020. Dan penunjukan Ahmad Riza Patria sebagai Ketua Tim Ses RK Suswono ini dilakukan usai Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni ini batal menjadi Ketua Tim Ses RK Suswono. Dan Ahmad Riza Patria dianggap Kim Plus ini cukup mengenal Jakarta karena itu tadi pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta mendampingi Anies Baswedan pada 2020 hingga 2022 lalu. Dan selanjutnya ini ada nama Siti Fadila Supari, di mana mantan Menteri Kesehatan era Presiden SBY ini ditunjuk oleh paslon jalur independen Dharma Pongrakun dan Kunwardana sebagai Ketua Tim Ses dalam Pilgub Jakarta 2024. Nah, selain menjabat sebagai Menteri Kesehatan, Siti Fadilah juga pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden SBY pada 2010 hingga 2014 dan juga sebagai pada Menteri Kesehatan pada periode 2004 hingga 2009. Nah, pemirsa, itu dia tadi para tim ses di Pilkada Jakarta. Tentu kita akan menanti ya gitu ya bagaimana strategi kampanye yang mereka akan suguhkan dalam memenangkan para calonnya masing-masing. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda persaingan panas tidak hanya terjadi di Jakarta. Di Jawa Tengah, para kandidat juga berlomba rebut suara masyarakat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Kawal Pilkada. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best.